pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali kita berjumpa kembali di acara podcast KPPPM 4 kali ini. Kita akan membahas tentang kebijakan ekonomi pemerintah berupa insentif BPNDTP atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun. Di tahun anggaran 2025 ini pemerintah telah menerbitkan PMK nomor 13 tahun 2025. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung bertanya kepada penyuluh kita yang sudah hadir, Pak Roni, selamat pagi, dan juga Bu Rasti, selamat pagi. Kita langsung saja. Pertanyaan pertama ini untuk Pak Roni ini, atas mungkin bisa dijelaskan penyerahan rumah tapak dan rumah susun seperti apa yang dapat fasilitas insentif BPNDTP ini, Pak? Ya, jadi tadi Pak Joni sudah kasih informasi ya, ada 2 jenis bangunan yang dapat fasilitas PPN ditanggung pemerintah untuk tahun 2025. Yang pertama adalah rumah tapak. Rumah tapak ini adalah rumah yang didirikan di atas tanah ya. Ini bisa bertingkat, bisa tidak ya, bisa sendirian atau dia berderet-deret. Dan ini juga bisa berfungsi sebagian untuk toko atau kantor. Jadi untuk yang tipe ruko atau rukan ya itu juga masih bisa dapat. Nah, satu lagi rumah susun. Rumah susun ini khusus untuk hunian saja. Jadi tidak ada kombinasi ya. Tidak boleh kombinasi untuk usaha seperti itu. Jadi itu definisi. Ya. Atas penyerahan rumah tapak atau rumah susun ini yang dapat fasilitas insentif BPNDTP ini atas penyerahan di periode mulai kapan sampai dengan kapan? Baik, jadi yang berhak untuk dapat insentif BPNDTP ini ada 2 kondisi yang harus terpenuhi gitu ya waktu penyerahannya itu. Jadi penyerahannya itu yaitu pertama, apabila ditandatangani akte jual beli oleh PPAT ya, pejabat pembuat akte tanah, atau saat penandatanganan PPJB-nya itu PPJB lunas itu dalam periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Itu yang pertama. Kemudian apabila penyerahannya, jadi nanti secara nyata hak untuk menguasai, untuk menggunakan itu diberikan dalam periode yang sama, yaitu 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, yang dibuktikan dengan berita acara serah terima itu juga harus terpenuhi. Jadi dua-duanya harus dalam periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Ya, terkait dengan berita acara serah terima, mungkin Pak Roni bisa jelaskan syarat-syarat untuk membuat berita acara penyerahan itu seperti apa, Pak? Ya, jadi tadi Bu Asti nyinggung ada BAST ya, berita acara serah terima. Nah, BAST itu sendiri itu diatur juga persyaratannya di sini. Jadi bagi pengembang ini harus memperhatikan ketentuan persyaratan apa yang harus tercakup dalam BAST ya. Yang pertama ini adalah nama NPWP dari PKP penjual. Yang kedua, nama NPWP atau NIK dari pembeli ya. Itu yang ketiga, harus ada nomor BAST-nya. Yang keempat, ini harus ada tanggal serah terimanya. Lalu yang kelima, ini harus tercantum juga kode identitas rumah. Kode identitas rumah ini nanti akan kita jelaskan tersendiri apa itu kode identitas rumah. Tapi bagi pengembang yang sudah cukup lama bergerak di bidang real estate pasti paham untuk mendapatkan kode identitas rumah ya, KIR ini. Lalu juga ada pernyataan bermaterai telah dilakukan serah terima. Seperti jadi ada 8 persyaratan. Nah, ini kalau tidak terpenuhi salah satu nanti bisa tidak berlaku fasilitasnya. Jadi harus diperhatikan persyaratan untuk membuat BAST ini. Dan BAST ini harus juga sudah dilaporkan di aplikasi yang dikelola oleh Kementerian PUPR atau BP Tapra, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadi penyerahan. Jadi harus selain tadi memenuhi persyaratan isi dari BST, persyaratan formalnya, nah juga harus dilaporkan di aplikasi Kementerian PUPR atau BP Tapra, seperti itu.
Kemudian terkait dengan harga, apakah ada pengaturannya Mbak Asti? Kriteria harga berapa yang bisa Dapat mendapatkan insentif TTP? gitu ya. Iya. Insentif Jadi ini. di PMK 13 ini diatur maksimal harga jualnya adalah 5 miliar gitu ya. Jadi 5 miliar ke bawah yang bisa mendapatkan insentif PPN DTP ini. Untuk rumah yang mendapatkan insentif ini, mungkin bisa dijelaskan Pak Roni, apa yang harus diperhatikan oleh PKP yang melakukan penyerahan atas rumah yang dikategorikan bisa mendapatkan PPN DTP ini? Kalau di dalam BAST harus ada kode identitas rumah atau KIR. Ini sebenarnya nomor yang di-generate di aplikasi Kementerian PUPR atau BP Tapra. Jadi setelah dapat nomor itu nanti di-input di BAST tadi. Nah, selain ada kode identitas rumah, ya ini juga ketentuannya bahwa unit yang diserahkan oleh pengembang ini adalah unit yang pertama kali ya, dan tidak boleh ada pemindah tanganan. Jadi ya karena memang nanti akan rawan penyalahgunaan dan juga sulit untuk mengawasinya kalau kita berlakukan bisa dipindah tangankan seperti itu. Oke, kemudian Mbak Asti, bagaimana jika atas rumah tapak atau satu rumah susun ini telah dilakukan pembayaran uang muka atau cicilan kepada bakal penjual sebelum berlakunya PMK ini? Berlakunya kapan nih? Tanggal per 1 Per Februari. 1 Februari ya gitu. Jadi misalnya sebelum 1 Februari ini sudah diterima uang muka gitu ya. Jadi sepanjang uang mukanya diterima itu dalam periode paling cepat 1 Januari 2025. Kemudian tadi ketentuan yang di awal disebutkan sudah memenuhi juga. Jadi tanda tangan AJB atau PPJB-nya dalam periode 1 Januari 2025 ke depan gitu. Itu maka masih bisa mendapatkan insentif PPN DTP. Terus Pak Roni, berapa jumlah rumah yang bisa mendapatkan insentif ini Pak? Untuk asas pemerataan ya, jadi PPN DTP ini bisa diberikan hanya untuk satu unit rumah tapak atau satu unit rumah susun. Jadi bisa milih saja salah satu untuk satu orang pribadi, begitu. Kalau misalkan orang pribadi sudah pernah mendapatkan fasilitas PPN DTP di tahun sebelumnya 2003-2024, apakah masih bisa mendapatkan fasilitas ini Bu Asti? Iya, masih tetap bisa dapat sepanjang dia memang melakukan pembeliannya itu rumah lapak atau rumah susun yang lain gitu ya, yang lain yang baru dan tentunya memenuhi ketentuan yang tadi gitu, masih bisa dapat insentif PPN DTP. Terus bagaimana Pak Roni kalau jika ada pembatalan atas transaksi sebelum tahun 2025? Di PMK 13 tahun 2025 ini diatur bahwa memang dalam hal terjadi pembatalan atas transaksi tahun 2024 ya, di 2025. Nah, ini atas unit yang tadi sudah terjual tapi tidak jadi terjual, itu tidak bisa mendapatkan fasilitas PPN DTP lagi karena tidak memenuhi persyaratan unit yang pertama diserahkan, seperti itu. Kemudian siapa saja yang bisa memanfaatkan insentif ini? Apakah WNA juga boleh memanfaatkan insentif? Iya, jadi di PMK ini disebutkan ya, jadi orang pribadi yang berhak mendapatkan itu yang pertama tentu WNI. WNI ini punya NPWP atau NIK, nomor induk kependudukan. Tapi WNA juga bisa nih, WNA-nya yang memiliki NPWP sepanjang dia memenuhi ketentuan di peraturan perundangan yang mengatur mengenai kepemilikan rumah tapak atau rumah susun oleh warga negara asing. Kemudian Pak Roni, PPN DTP ini diberikan mulai masa apa sampai dengan masa apa Pak? PPN ditanggung pemerintah ini memang diberikan dari mulai masa Januari sampai Desember 2025 ya kan pajak. Namun ada perbedaan persentase PPN yang diberikan. Jadi ada dua klaster ya. Klaster yang pertama di semester pertama itu dari mulai 1 Januari 2025 sampai 30 Juni 2025 ini bisa dapat full PPN ditanggung pemerintah ya. Nah, untuk periode berikutnya di semester kedua ini hanya bisa dapat PPN ditanggung pemerintah sebesar 50%. Jadi tidak full 100%. Jadi dengan kata lain ada benefit ya untuk orang yang membeli rumah
di semester 1 lebih banyak gitu daripada orang yang beli rumah di semester kedua tahun 2025. Jadi ya silakan memanfaatkannya, mungkin bisa dipercepat jika memang ada minat beli rumah, karena untuk semester 1 ya sekarang kan udah bulan Maret ya, masih tersisa 3 bulan lagi seperti itu. Jadi silakan dimanfaatkan untuk dapat PPN tanggung pemerintah 100% dari harga jual rumah tentunya. Nah, berapa harga jual rumah maksimalnya? Harga jualnya itu sebenarnya boleh maksimal 5 miliar. Tapi PPN ditanggung pemerintah ini hanya untuk bagian dari harga jual maksimal 2 miliar saja, seperti itu. Jadi kalau nanti harga jualnya misalnya taruhlah 3 miliar ya, berarti yang 2 miliar bisa dapat PPN ditanggung pemerintah, sedangkan yang 1 miliar sisanya itu harus dipungut PPN-nya, seperti itu. Jika atas penyerahan rumah itu PPN-nya ditanggung oleh pemerintah, maka apakah yang menjadi kewajiban PKP penjual, Bu Asti? Baik, tentunya sebagai PKP dia wajib menerbitkan faktur ya. Itu fakturnya harus diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai faktur pajak. Kemudian juga selain menerbitkan faktur, dia juga nanti menyampaikan laporan realisasi atas PPN yang DTP gitu. Kemudian untuk fakturnya sendiri tentu harus memenuhi persyaratan formal material gitu ya, diisi dengan benar, lengkap, jelas gitu. Dan untuk identitas pembeli ini diisi nama pembeli dan juga NPWP atau NIK-nya, NIK pembeli gitu ya. Kemudian selain itu di kolom nama barang diisi dengan kode identitas rumah yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Roni gitu ya. Jadi di kolom barang diisi dengan kode identitas rumahnya. Kemudian si faktur pajak itu juga harus diberikan keterangan atau cap gitu ya. Capnya PPN ditanggung pemerintah eksekusi PMK 13 tahun 2025 gitu. Apabila nanti kawan pajak sebagai PKP gitu ya, dicek di aplikasi untuk menerbitkan faktur, dicek bahwa belum ada nih keterangan itu, bisa melakukan updating, pembaruan. Kemudian ketika sudah dilakukan pembaruan ternyata masih belum ada gitu ya, keterangan itu belum tersedia, maka silakan dicantumkan di kolom referensi. Jadi di referensi diisi dengan PPN ditanggung pemerintah X PMK 13 tahun 2025. Masih terkait dengan ketentuan pembuatan faktur pajak Pak Roni, untuk penyerahan rumah DTP yang penyerahannya sampai dengan 30 Juni ini 2025 ini, apakah ada ketentuan yang mengatur khusus itu Pak? Pengembang ya, ini mungkin harus memperhatikan ya syarat pembuatan faktur pajak ya yang diatur di PMK 13 ini. Jadi tadi saya sudah menyampaikan bahwa untuk pembelian sampai dengan 30 Juni itu PPN ditanggung pemerintah 100%. Namun kita juga perlu melihat bahwa ada rumah yang dijual harganya maksimal 2M dan ada yang lebih dari 2M. Nah, pembuatan faktur pajaknya agak sedikit berbeda. Jadi jika memang rumah tapak atau rumah susun tersebut harganya maksimal 2 miliar misalnya, itu cukup membuat dua faktur pajak ya, kodenya kode 07 ya. Untuk faktur yang satu itu bisa ditaruh DPP-nya 50%, faktur yang kedua juga bisa ditaruh DPP 50%. Jadi dengan kata lain total PPN ditanggung pemerintahnya itu taruhlah kalau harga maksimal 2 miliar itu, maka pembeli bisa mendapat keuntungan 200 juta rupiah ya. Nah, untuk kondisi di mana harga jualnya lebih dari 2 miliar, nah ini pembuatan fakturnya ada penambahan lagi. Nah, untuk range yang 2 miliar tetap seperti tadi pembuatannya, kode 07 dibuat dua faktur ya, 50% DPP-nya. Sedangkan untuk kelebihan dari 2 miliar ke harga jual aslinya itu, nah itu dibuat satu faktor tersendiri, kodenya 04 seperti itu. Nah, ini tidak ditanggung pemerintah PPN-nya. Baik, melanjutkan penjelasan dari Pak Roni, Mbak Asti. Untuk penyerahan dari 30 Juni sampai dengan 31 Desember, apakah juga diatur ketentuan khususnya pembuatan faktur pajaknya? Iya, tadi kan dibatasi ya untuk yang 100% sampai dengan maksimal 30 Juni gitu ya Pak Roni ya. Iya, sih. Nah, berarti setelah itu dia hanya dapat 50% gitu.
Nah, jika 50% artinya pembuatan fakturnya mungkin mirip dengan yang sebelum sampai dengan 30 Juni tadi. Hanya saja untuk yang ini kan hanya 50%, berarti dibikin fakturnya itu ada 2 faktur. Yang pertama adalah kode 07 tadi ya, 07 mendapatkan fasilitas dengan 50% dari harga jualnya. Gitu ya. Ini untuk yang misalnya contohnya di bawah sampai dengan 2M ya harganya. Jadi yang pertama 07 mendapatkan fasilitas DP 50% dari harga jual. Kemudian 50%-nya lagi dengan kode 04 karena ini tidak mendapatkan insentif PPN DTP gitu ya. Jika harga jualnya itu lebih dari 2M, maksimal 5M, berarti kan selain membuat 2 faktur pajak tadi, menambahkan 1 lagi untuk sisanya tadi gitu ya. Sisanya tadi tentu tidak diberikan insentif, jadi kodenya 04. Gitu. Berikutnya Pak Roni terkait dengan laporan realisasi, mungkin bisa dijelaskan bagaimana laporan realisasinya itu? Untuk laporan realisasi ini cukup mudah ya, Pak Pajak, bahwa pengembang ini harus memperhatikan tentang laporan realisasi ini. Yang pertama tentu faktur ya harus dibuat dan juga dilaporkan di SPT PPN. Nah, pelaporan SPT PPN ini dianggap sebagai laporan realisasi seperti itu. Namun perlu diperhatikan tentang deadline. Nah, deadline pelaporan dan pembetulan ya. Laporan realisasi ini diatur di PMK ini paling lama 31 Januari 2026. Jadi itu yang mungkin harus dicermati, jangan sampai laporan realisasi ini ada pembetulannya lewat dari masa tersebut. Seperti itu. Kemudian bagaimana kondisi yang menyebabkan tidak dapat diperolehnya fasilitas PPN DTP ini? Baik, jadi tadi sudah disebutkan persyaratannya gitu ya. Tentunya kalau tidak memenuhi itu tidak dapat fasilitas insentif PPN DTP. Yang pertama, apabila objeknya tadi itu tidak memenuhi persyaratan gitu ya. Misalnya bukan rumah tapak yang tadi kegunaannya itu disampaikan oleh Pak Roni tadi. Kemudian misalnya tadi tidak memenuhi penyerahan tanda tangannya, periode penandatangan dan juga penyerahan sesuai BAST-nya itu melewati dari periode itu juga akan tidak mendapatkan fasilitas gitu ya. Objeknya itu tidak memenuhi tadi. Harganya misalnya harganya di atas 5M itu juga tentu tidak diberikan fasilitas insentif. Selain itu, apabila ternyata ada uang muka nih, uang mukanya itu atau cicilannya itu pertama kali sebelum 1 Januari, maka ini juga tidak dapat fasilitas gitu. Kemudian yang tadi saya sebutkan penyerahannya misalnya sebelum 1 Januari atau setelah tanggal 31 Desember misalnya, itu juga tidak berhak mendapatkan insentif PPN DTP. Selain itu, yang tadi disebutkan juga Pak Roni gitu, apabila perolehannya lebih dari 1 ya, lebih dari satu orang membeli lebih dari 1, maka yang kedua itu juga tidak mendapatkan fasilitas insentif PPN DTP gitu. Atau dia ternyata dipindah tangankan dalam jangka waktu 1 tahun sejak penyerahan, kan tidak boleh dipindah tangankan nih, ternyata dia pindah tangankan sebelum batas waktunya, maka dia juga akan ditagih lagi gitu ya, dia tidak berhak mendapatkan insentif PPN DTP. Selain itu, jika itu tadi dari sisi pembeli ya, kalau dari penjual misalnya PKP-nya tidak membuat faktur sesuai ketentuan, maka ini juga tidak berhak mendapatkan insentif. Atau misalnya tadi PKP-nya tidak mendaftarkan berita acara serah terima di aplikasi yang tadi itu ya, tidak mendaftarkan, itu juga tidak mendapatkan insentif. Atau misalnya dia lalai nih, dia lupa tidak melaporkan laporan realisasi, itu juga akan tidak diberikan insentif gitu ya. Kemudian terkait pengawasan agar insentif PPN DTP ini sesuai dengan ketentuan, mungkin bisa dijelaskan Pak Roni langkah pengawasan apa yang dilakukan oleh KPP terkait insentif ini? KPP ini atas nama Direktur Jenderal Pajak ini bisa melakukan pengawasan ya atas pemberian fasilitas PPN di tanggung pemerintah ini, atas implementasinya. Jadi tadi Bu Asti sudah menyebutkan ya banyak hal yang bisa menyebabkan batalnya diberikannya fasilitas PPN di tanggung pemerintah. Nah ini jadi KPP akan melakukan pengawasan dan bisa menagih kembali PPN yang tidak seharusnya dapat fasilitas PPN di tanggung pemerintah. Seperti tadi ada misalnya kondisi objeknya tidak terpenuhi sesuai pasal 2, 3, dan 4 ya. Pasal 2 itu terkait dengan definisi rumah tapak, rumah susun, lalu pasal
tiga itu terkait dengan ya terutama PPN ya ditandatangani ya AJB dan PPJB lunas gitu kan, terus ada BAST. Nah, pasal 4-nya terkait dengan kriteria BAST-nya itu sendiri bagaimana, tadi sudah kami sampaikan sebelumnya. Lalu jika itu tidak terpenuhi, nanti KPP bisa melakukan penagihan seperti itu. Kondisi yang berikutnya tidak terpenuhinya persyaratan, misalnya tadi penyerahan unit yang kedua, tiga dan seterusnya. Lalu juga dalam hal orang pribadinya ini tidak memenuhi persyaratan yang diatur di PMK ini, ya misalnya orang pribadi warga negara Indonesia ini tidak punya NPWP atau NIK, ya. Lalu untuk kalau WNA itu tidak ada NPWP atau juga tidak memenuhi ketentuan untuk pembelian oleh orang asing seperti itu. Lalu juga misalnya ada pembatalan atas transaksi dari 2024 ya, nanti atas rumah yang dibatalkan dibeli itu dijual lagi. Nah, ini juga harus diawasi. Jika diberikan ya, untuk stok lama ya diberikan, nah ini tentu tidak bisa dapatkan dan juga bisa ditagih. Lalu juga pengawasan atas masanya dari Januari sampai Desember 2025. Jika misalnya dilakukannya di tahun 2026 awal Januari, nah ini sudah tidak memenuhi ketentuan ya, sehingga tidak mendapatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah sesuai PMK ini seperti itu. Nah, apakah nanti tahun depan akan dapat lagi? Nah, kita tunggu saja karena ini belum ada info seperti itu. Lalu persyaratan berikutnya ini juga bahwa tidak harus dibuat faktur ya, dan juga dilaporkan di SPT. Kalau tidak dibuat faktur atau dilaporkan di SPT, tentu tidak bisa dapat fasilitas PPN ditanggung pemerintah. Lalu juga yang akan diawasi adalah dilaporkannya BAST tadi ke aplikasi di Kementerian PUPR ya, atau Badan Pengelola Tapera, dan juga terpenuhinya persyaratan tidak boleh dipindah tangankan seperti itu kan Pak. Jika atas rumah satuan rumah susun atau rumah tapak ini sebelumnya telah mendapatkan fasilitas pembebasan PPN, apakah atas satuan rumah susun atau rumah tapak ini masih bisa memanfaatkan PPN DTP atau insentif ini? Jadi kalau dia rumah tapak atau rumah susun tadi sudah dapat fasilitas pembebasan, berarti dia tidak dapat lagi insentif PPN DTP ini gitu ya. Jadi kalau sudah dapat pembebasan, ya udah pembebasan PPN, tapi tidak mendapatkan PPN DTP. Gitu. Ya baik, kan baca mudah-mudahan tadi penjelasan dari Bapak Ibu penyuluh KPP 4 ini bisa memberikan sedikit gambaran terkait dengan insentif PPN DTP sebagaimana diatur di PMK 13 tahun 2025. Saya cukupkan podcast kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon maaf.